Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat sekolahnya. Allahu Akbar, yes. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Rahel, silahkan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Bu absen terlebih dahulu. Faradisa Aulia, Hadir. Nurma Yunita, Hadir. Rahel Maulida. Hadir. Oke. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulan. Silakan bukunya dibuka terlebih dahulu, halaman 7. Nah, jadi bilangan bulat itu direpresentasikan dengan titik-titik berjarak sama pada garis lurus. Yang selanjutnya disebut dengan garis bilangan. Nah, jika kita lengkapi garis bilangan di atas dengan menuliskan bilangan bulat positif pada daerah kanan seperti ini. Ini bilangan positif pada sebelah kanan dan bilangan negatif pada sebelah kiri. Kemudian yang tengah-tengah adalah 0 ya. Di tengah-tengahnya 0, jadi sebelah kanan itu bilangan positif dan sebelah kiri adalah bilangan negatif. Nah, kemudian bilangan-bilangan positif itu disebut dengan bilangan asli. Jadi yang di sini, yang bilangan positif ini disebut dengan bilangan asli. Sedangkan yang negatif itu disebut dengan bilangan cacah. Bilangan positif itu dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan bilangan negatif itu pasti ditandai dengan ini. Biasanya disebut dengan negatif. Jadi kalau bilangan cacah itu negatif, jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan negatif seterusnya. Oke, dibuka lagi pada halaman 13. Nah, kita akan langsung mengoperasikan bilangan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Saya kasih contoh. Di sini ya, contoh nomor 1. 4 ditambah 3 sama dengan, berarti cara ngejarnya gini. Andai kata ini ada sebuah mobil. Nah, 4 positif ditambah 3 positif. Jadi di sini bergerak dari 0, sini maju 4 berarti 1, 2, 3, 4. Ditambah dengan positif 3, berarti maju lagi 1, 2, 3. Hasilnya? Iya, hasilnya 7. Jadi positif 1 bisa positif 4 ditambah positif 3 jadi positif 7. Lanjut lagi ya. Negatif 2 ditambah negatif 5. Misalnya gini, negatif 2. Berarti kita berbalik arah. Negatif 2 itu melaju ke arah kiri. 2. Negatif 2 ditambah positif 3. Berarti gini. 1, 2. Nah, kemudian ditambah positif 3. Akhirnya berbalik. Karena positif berbalik. 1, 2, 3. Jadi hasilnya negatif 2 ditambah positif 3, hasilnya ya positif 1. Contoh lagi, negatif 2 ditambah negatif 3. Kita maju aja dari negatif 2. Berarti maju 1, 2 ditambah dengan negatif
3. Berarti maju lagi. 1, 2, 3. Hasilnya negatif 5. Oke. Sekarang Ibu tunjuk maju untuk menjawab pertanyaan ya. Negatif 2 pertanyaan nanti ditulis di sini. Ini hasilnya 7 tadi ya. Pertanyaan yang kedua. Negatif 2 ditambah dengan negatif 5. Siapa yang mau maju? Silakan yang mau maju. Negatif 2 ditambah negatif 5. Kalau nggak ada yang mau Ibu tunjuk. Ya, ditunjuk aja. Farah, bisa? Ya, silakan maju. Samen hitung dulu, nanti Samen jawabannya di sini. Ini pakai ini dulu, pakai mobil. Tambah negatif 5. Berarti hasilnya ya ditulis di situ. Ya, benar. Negatif 7. Kemudian ada lagi ini. Negatif 3 ditambah positif 7. Negatif 3 ditambah positif 7. Berarti negatif 3 1, 2, 3 ditambah positif 7. Berarti berbalik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hasilnya positif 4 gitu. Ya benar. Sekarang maju lagi. Soalnya negatif soal lagi. Kalau semisal negatif ketemu sama negatif berarti jadinya positif. Ya, misal kayak gini. Misalkan contoh ya. Min 3 dikurangi min 2 sama dengan, nah, min ketemu min tuh jadinya plus. Jadi sama dengan min 3 ditambah min 2. Berapa? Kita hitung lagi. Dari min 3. 1, 2, 3 ditambah plus 2. Akhirnya balik lagi. 1, 2. Berarti hasilnya negatif 1. Ya benar. Jadi bilangan bulat itu seperti itu. Sangat mudah. Jadi jika dari arah kiri itu bilangan negatif, dari arah kanan itu adalah bilangan positif. Biar kalian tidak bingung, Ibu tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Jadi positif, jika ketemu sama positif hasilnya positif. Terus kemudian negatif ketemu sama positif, hasilnya negatif. Kemudian positif ketemu sama negatif, hasilnya negatif. Negatif ketemu sama negatif, hasilnya positif. Itu ya rumusnya ya. Jadi ketika positif ketemu sama positif itu hasilnya pasti positif. Tapi
Kalau misalkan negatif itu ketemu sama positif itu hasilnya negatif. Kalau positif ketemu sama negatif itu hasilnya negatif. Dan yang terakhir kalau misalkan negatif ketemu sama negatif itu hasilnya positif. Ya. Ya tadi ada kesalahan dalam penghitungan. Kita hitung lagi ya. Jadi gini. Untuk menentukan misalkan dengan contoh negatif 2 ditambah positif 3. Nah, jika negatif yang di depan itu lebih kecil ketimbang yang di belakang, itu pasti hasilnya positif. Min 2 ditambah 3. Dari min 2 ditambah, kalau ditambah itu berbalik arah. Ditambah positif 3. 1, 2, 3. Hasilnya positif. Nah, kemudian sedangkan min 4 dan plus 2, nah min 4 itu kan lebih besar ketimbang 2. Itu pasti hasilnya negatif. Begitupun sebaliknya. Jika contoh 4 positif 4 ditambah negatif 2 sama dengan pasti hasilnya positif. Kok bisa? Ya, positif 4 ditambah negatif 2. 1, 2. Hasilnya positif. Kalau tadi min 2 itu kan lebih kecil, minnya di depan. Nah, itu lebih kecil, itu pasti hasilnya positif. Yang kedua, ketentuan yang kedua, jika min yang di depan itu lebih besar ketimbang yang belakang, itu pasti hasilnya negatif. Kemudian ketentuan yang ketiga, jika minnya di depan, nah jika minnya di belakang, nah itu pasti hasilnya positif. Berbalik dengan yang minnya di belakang tetapi lebih kecil, lebih besar. Misal contoh kayak 4 kan lebih besar ketimbang 2. 4 ditambah min 2, hasilnya positif 2. 2 ditambah min 3, hasilnya negatif 1. Negatif karena 2 di depan itu lebih kecil ketimbang min yang 3 di belakang. Itu ya. Jadi berbalik arah. Bukan berbalik arah, tapi kebalikannya dari ketentuan yang ini, yang tadi di atas ya. Oke, sekarang coba kalian ini hitung. Min 6 ditambah positif 3 berapa? Min 6 ditambah positif 3 berarti berapa? Min 3. Kita buktikan ya. Min 6 di sini ditambah positif 3 berarti maju 1, 2, 3. Hasilnya negatif 3 karena min 6 ditambah 3, 6 itu lebih besar ketimbang yang di belakangnya. Jadi pasti hasilnya negatif. Iya kan? Karena kan lebih besar nih, pakai ketentuan yang nomor 2 ini kan. Terus kemudian soal lagi. Min 3 ditambah plus 7. Hasilnya positif 4. Min 3 ditambah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Positif 4. Karena min 3 yang di depan, min 3 ditambah 7, hasilnya min 4. Min 3 di depan itu lebih kecil daripada angka yang di belakangnya, jadi hasilnya negatif. Itu ya. Lagi 5 ditambah negatif 3, hasilnya positif 2. Dari 5 positif 5 ditambah min 3. 1, 2, 3. Hasilnya positif 2. Tapi lagi ini plus 6 ditambah min 2, hasilnya positif 4. Kalau yang 5 tadi, 5 plus min 3, 5 itu kan lebih besar ketimbang yang 3-nya.
Nah, itu pasti hasilnya positif. Tapi kalau 6 ditambah min 2, 6 tuh lebih besar ketimbang iya kan 6 plus 2 ya. Hasilnya berapa? Positif 4. Iya, benar positif 4. Terus kalau semisal lagi 2 ditambah min 6, kalau dibalik 2 positif 2 ditambah min 6, berarti maju 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya negatif karena 6 tadi lebih besar ketimbang 2. Sudah paham ya? Oke. Mungkin cukup sampai di situ pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa PR-nya itu evaluasi, PR-nya dikerjakan halaman 16. Halaman 16 dikerjakan di rumah. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah silakan berkemas-kemas terlebih dahulu. Ditutup bukunya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Nurma, silakan dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.